Jadi itu ajaran yang dibuat-buat saja, yang tidak berdasar terhadap firman Tuhan. Coba mana firman Tuhannya? Cukup satu istri. Ada nggak? Dengar dulu ya. Nggak ada, Pak. Jadi Islam datang itu hanya membatasi, Pak. Islam itu datang membatasi, karena sebelumnya tidak dibatasin. Gitu loh, Pak. Sudah. Silakan. Dengar dulu. Oke, sekarang ini. Kalau kamu bilang tadi aku itu pengikut Kristus, Tuhan Yesus itu nggak menikah, kami nggak menikah. Bukan begitu pemahamannya, bro. Pemahaman yang benar bukan dari segi dia nggak menikah, kita nggak menikah. Dia memberikan tauladan itu, ajaran yang benar, makanya kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu. Bukannya dia menikah, nggak menikah, terus kita nggak menikah. Pemahaman itu beda, Bang Cuma. Makanya gini loh. Sekarang gini ya, kami Kristen udah dari awal, dari lahir sampai sekarang, dia lebih mengetahui tentang isi firman Tuhan kami dibandingkan kamu, Bang Cuma. Kamu itu hanya cuma ya begini aja, Pak. Tunjukkan aja mana perintah Yesus cukup satu istri, ada nggak? Belum saya ngomong. Iya, perintah Yesus satu istri ada nggak, Pak? Dengar dulu. Jangan kau bawa pemahamanmu dari kepercayaanmu ke Kristen itu, Pak. Ya, sama, Pak, sama. Jangan bawa ajaran Kristen yang buatan manusia itu kepada pengajaran Tuhan. Nah, sekarang mana Yesus perintahkan cukup satu istri, ada nggak, Pak? Sekarang ini. Nggak ada, Pak. Itu hanya buatan orang-orang. Silakan. Dengar dulu. Kamu bilang kitab kami buatan manusia. Hah? Iya. Mana perintah Yesusnya, Pak? Cukup satu istri, ada nggak? Tunggu dulu. Terus kitabmu buatan siapa kitabmu? Saya wahyu dari Tuhan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahyu di mana, Pak? Maksudnya gimana caranya menyampaikan wahyu itu? Allah menyampaikan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai firman. Yesus adalah sebagai penyampai firman. Mana firman yang Yesus terima cukup satu istri? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Jangan dulu lo ke situ. Tadi kan bahas. Jangan dulu. Kan yang penyampai firman itu Pak Yesus, bukan Paulus, Pak. Nah, sekarang mana firman dari Yesus yang dikatakan bahwasanya cukup satu istri, ada nggak? Ada. Jadi mati. Mana coba tunjukkan ke saya mana. Ya, udah dibilang sehidup semati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada, Pak, dalilnya Yesus mengajarkan cukup satu istri, nggak ada. Itu hanya dibuat-buat, belakangan baru muncul. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Nah, mana? Tunjukkan. Mana tunjukkan? Dulu. Jangan dulu kita ke situ. Sekarang yang kau bilang tadi kitabmu itu dari Tuhan ke malaikat ke siapa? Ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yes. Oke, yes. Terus itu langsung buku atau gimana? Enggak, dia wahyu, Pak. Diterangkan di dalam Ulangan 18 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh Allah? Nabi Akim lehem kereb. Ahehem kamau kawana tati debarai beti wadiber alehem etkal aser asewenu. Seorang nabi akan aku bangkitkan sama seperti Musa. Musa gimana, Pak? Dengar dulu. Menikah nggak Musa? Menikah, Pak. Musa itu, Pak. Halo, dengar dulu. Iya, silakan. Dengar ya. Kalau kamu ingin menerangkan kebenaran, jangan kau ambil dari kitab kami. Loh, itu bukan kitab Bapak, itu bukan kitab Bapak, itu kitabnya orang Yahudi. Yang Bapak ambil itu Septuaginta, terjemahan kitabnya orang Yahudi yang Anda pakai, bukan kitab Yahudinya. Belajar dong, Pak. Belajar. Belajar itu penting. Yang saya bilang sama kamu, sekarang kalau kamu ataupun itu dari kata mana itu yang kami pegang, yang kami ikuti, jangan kau ambil dari kitab itu, ambil dari kitab untuk kebenaran kamu. Kitab gitu yang Anda maksud itu, Pak, ngajarin tidak membatasi satu istri. Tadi saya bacakan kepada Anda 2 Samuel 12 nomor 8. Tuhan memberikan istri berapapun jumlahnya kepada Daud. Tidak ada batasan, Bapak.
Makanya Islam datang membatasin. Di agama Anda ada batasan, ya itu suka-suka Anda. Agama dibuat-buat. Tapi firman Tuhannya nggak ada. Kan dengar gitu, ya, Pak. Biar ku bilang sama silakan. Iya, silakan. Kamu bilang itu dibuat, itu kan katamu, asumsimu. Ya wajar. Nah, karena itu bukan firman Tuhan, Pak. Dengar dulu, saya juga bisa menyatakan itu juga punya kalian buat bisa aja kan? Ya silakan aja, nggak masalah. Nah sekarang Anda mengatakan itu dibuat, Anda mengatakan itu dibuat-buat Al-Quran itu. Tapi Al-Quran sendiri mengatakan dari Allah, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, itu legitimasi dari pembawanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang perjanjian baru surah-surah Paulus, ada nggak legitimasi dari Yesus, Pak? Ada nggak? Ada saksinya nggak? Bukan masalah saksi, Pak. Ini bukan masalah saksi. Kalau nggak ada saksi sama aja bohong. Oke. Sekarang saya tanya, ada nggak saksi melihat Yesus bertemu Paulus? Ya, adalah semua. Dengar ya. Semua yang dengar dulu. Semua yang tertera. Bapak ini nggak tahu Juma, kalau Bible itu ditulis setelah 30 tahun sampai 60 tahun Yesus meninggal. Bapak nggak tahu kan? Story Bible dulu. Bapak itu dicatat kapan? Semua yang tertera di Alkitab itu semua itu sejarah tentang firman Tuhan. Itu semua itu firman Tuhan semua. Bagaimana mungkin sejarah itu bisa dicatat dengan baik kalau dicatatnya setelah 30 tahun Yesus mati, Papa? Mikir dong, kita aja kalau menyampaikan suatu pesan aja, besoknya dari mulut ke mulut sudah berubah-ubah, apalagi setelah 30 tahun, Bapak. Dan Bapak mendapatkan Bible pertama itu di mana, Pak? Apakah dengan bahasa siapa? Gitu loh. Coba Bapak bayangkan aja. Nah, Bapak lihat isi Bible Bapak sendiri. Kenapa di dalam Bible Bapak itu ada bahasa-bahasa yang menghina Tuhan, bahasa cabul. Coba baca. Ya, maka saya bilang pemahaman kalian kan bawa ke Alkitab nggak bisa. Udah kenapa? Biar saya terangkan sama kalian ya. Yang tadi. Semua dari perjanjian baru, lama dan baru itu adalah firman Tuhan semua. Udah 10 perintah, perintah ya, jangan membunuh, jangan berzina. Itu semua itu ada cakupannya semua, mana yang kita ikuti, mana yang tidak ikuti. Artinya di situ adalah kita bikin tidak berselingkuh. Ya, itulah artinya dikasih penerangan pemahamannya. Jangan berzina karena di dalam ada firman Tuhan yang menyatakan di situ cerita tentang manusia zaman dulu selingkuh. Kedua, jangan membunuh karena ada terjadi membunuh. Ketiga, kenapa dibilang nggak berzina? Dengar, karena zaman dahulu semua manusia suka-sukanya menikah. Ada 1000, ada 2000. Bahkan tadi kalian bilang nabi-nabi juga ada 100, 200. Justru dari situlah dilihat oleh Tuhan tidak benar, tidak bagus seperti itu. Makanya Tuhan menerapkan sehidup semati, satu pasang. Karena Tuhan juga menciptakan di dunia ini semua makhluk sepasang. Sejarah apa loh? Itu gereja Bapak, Pak, yang memutuskan itu, bukan di dalam kitab Bapak. Itu gereja Bapak yang menciptakan aturan itu. Tidak ada tertulis. Bapak tahu bahwa semua nabi-nabi Bapak, keturunan Nabi Ibrahim juga mempunyai istri lebih dari satu. Jadi kalau Bapak berkata-kata seperti itu agak lucu gitu, karena sejarah di agama Bapak sendiri itu banyak semuanya berpoligami gitu loh. Sementara Bapak itu hanya keputusan para pendeta gereja yang akhirnya mengizinkan hanya satu istri gitu loh. Itu bukan itu fakta, Pak. Itu fakta. Kalau Bapak memang benar-benar ada tertulis dalam kitab Bapak, itu seperti kata Ustadz Juma tanyakan di mana. Coba tanyakan, gak usah berbelit-belit dan memberikan asumsi. Kasih aja ayatnya, Pak. Gampang kok. Kalau memang Bapak ada, Bapak kutip dari ayat Bapak, kasih aja ke kita, pasti kita diam. Sudah saya bilang.
Kembali ke topik ya, kembali ke topik Pak, tentang poligami aja. Halo, Tadi kan halo. pertanyaan Pak, dengar saya Pak, pertanyaan Bang Suma kan, Dengar dulu, kalau memang dengar dulu. kalau memang ada ayatnya, tunjukin aja Pak tentang orang Kristen itu Halo, harus halo. satu istri Pak. Ayatnya tadi udah aku bilang tadi kan. Nanti saya cari nanti ya. Kalau aku bilang tadi, karena di masa zaman dahulu nabi-nabi atau raja ataupun manusia biasa zaman dahulu banyak lebih dari satu istrinya, bahkan selirnya baik ini udah, makanya Tuhan membuat aturan jangan berzina. Makanya kesimpulan dari pemikiran itu jangan berzina, tidak boleh lebih dari satu lagi. Udah paham ya? Zina boleh satu Pak, kalau dengan yang sah kan nggak berzina Pak, gimana sih Pak? Bapak ini nggak ngerti arti zina. Zina itu adalah berhubungan badan tanpa ikatan, Bapak. Bapak paham nggak sih? Udah kan aku bilang tadi, udah aku bilang sekarang gini. Udah kan aku bilang terangkan tadi, saya sudah punya istri, udah punya ikatan. Terus punya istri lagi punya ikatan. Itu diberkati di gereja. Udah saya bilang itu sudah berzina, paham nggak? Iya, di mana larangannya Pak di kitab Bapak? Anda barangkali. Itu di agama Anda, berzina itu adalah berhubungan suami badan tanpa ikatan. Waalaikumsalam. Dong. Lanjut. Sekarang gini ya. Yang muslim jangan tabrakan dong. Biar saya bikin penerangan ya gini. Di saat muda-mudi saling mengenal, terus akhirnya saling mencintai. Dek, aku sayang kamu, Dek. Ya, aku juga bang sayang. 3 bulan kemudian mereka menikah. Mereka menyatakan, Bang, Dek, kita kawinlah ya, karena aku sayang kamu. Oke bang, kamu benar nggak kamu kawin sama saya? Iya. Kamu cinta nggak sama saya? Iya. Ya kan? Aduh, jangan dibicarakan itunya Pak, aturannya. Mana suratnya? Di dalam kitab Bapak. Dengar dulu. Aduh, pusing Pak, jangan asumsi. Mana kitabnya? Dengar dulu. Oke, madam, biarkan samain dulu, madam. Dengar dulu. Nah, ya, tapi bosan tahu dia ngomongnya kayak aku sangat mencintai kamu, makanya kita menikah ya. Iya, sama Bang Suma dulu. 3 tahun kemudian mereka menikah. Kenapa mereka menikah? Karena saling mencintai, saling menyayangi. Udah, menikahlah mereka. 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, si laki-laki menikah lagi. Mana keadilannya itu? Janjinya yang dikatakan dia itu mencintai perempuan itu, sementara dia menikah lagi. Berarti dia mengingkari, aku cinta kamu, sayang kamu. Makanya itu dikatakan, permasalahan itu dikatakan kalau sudah di ikatan janji percintaan, belum lagi disahkan di gereja ataupun di mana. Tidak sesederhana itu Pak, poligami itu nggak sesederhana itu. Nggak seperti di agama abang mungkin kayak gitu. Di Islam itu nggak begitu bang. Perintahnya harus adil, dan sekiranya kamu tidak bisa adil cukup 1. Makanya aku minta dalilnya tadi. Mana perintahnya sekarang gini. Bagaimana dia itu minta adil sementara dia waktu pertama kali waktu pacaran, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Nah, berarti nggak bisa adil. Berarti cukup 1. Contohnya dia menikah lagi. Janjinya yang berarti dia melanggar syariat Islamnya Pak. Itu dia melanggar artinya, karena syariat Islamnya harus berlaku adil. Makanya poligami itu tidak mudah. Tidak seperti di agama Bapak, melarang 1 istri tapi prakteknya tidak. Kan begitu. Bahkan kebablasan seperti yang dikatakan Ukhti Madam. Ada gereja legalitasnya jelas menikahkan antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan kebablasan, aturan yang tidak rasional yang dibuat-buat sendiri. Kalau di Islam, apa kata Islam? Fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Perintahnya jelas. Nikahi 1 wanita saja. Kalau tidak bisa 1. Nah sekarang dalil yang seirama, sabar. Dalil yang seirama di dalam kitab saudara yang mengatakan nikahi 1 wanita saja ada enggak? Ada. Mana tunjukkan? Mana tunjukkan? Bagaimana? Mana tunjukkan?
Tunjukkan sama saya. Nikahi cukup satu wanita saja. Tunjukkan ke saya. Mana? Dengar dulu. Bagaimana bisa? Aduh, cuman bisa keluar-keluar Bapak, nggak ada dalil. Bagaimana bisa membuat adil sama istri lagi, istri yang kedua, sementara dia nggak adil. Lah, tunjukin dalilnya, Pak. Dia. Iya kan Al-Quran. Kan Al-Quran sudah mengatakan, dan sekiranya kamu tidak akan mungkin bisa adil. Artinya memang berat. Poligami itu, Pak, bukan poligami. Halo. Gimana Bapak adilnya sementara? Bapak jangan kesurupan dulu. Poligami itu bukan kewajiban. Poligami itu bukan kewajiban, Bapak. Dan poligami itu juga bukan sesuatu yang diharamkan. Oke? Solusi poligami itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau misalnya Bapak hidup dalam sebuah pulau, coba solusi bagaimana? Kau bilang sementara waktu sekarang begini, saya minta dalilnya. Saya minta dalilnya di kitab Anda dulu. Cukup satu istri, ada nggak dalilnya? Yang saya tanya kan tadi kan kalian. Ya, saya minta dalilnya mana coba? Cukup satu istri, ada nggak? Dengar dulu. Bagaimana bisa adil sementara janjinya sama si perempuan di si gadis tadi, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Terus dia menikah lagi. Adil nggak itu? Ya kalau perempuannya yang mengizinkan, kenapa tidak, Pak? Walaupun diizinkan, adil nggak itu? Loh, kalau perempuannya yang mengizinkan, kenapa tidak? Ini nikah, Pak, hanya untuk. Waduh, Bapak ini gimana sih? Bapak, nikah itu adalah solusi untuk menghindarkan manusia dari dosa zina. Oke? Nah, sekarang begini, Bapak. Bapak sudah punya istri. Sekarang udah. Dan saya tanya dulu, Bapak sudah punya istri nggak, Pak? Yang kutanya, kamu yang kutanya. Dengar dulu tadi. Gimana sih? Bapak sudah punya istri? Punya. Oke, Bapak sudah punya anak? Punya. Saya tanya, apa syarat sahnya nikah di dalam agama Anda? Tunjukkan dalilnya. Nggak ada kan? Nah, Bapak cuma diberkati. Diberkati tanpa syarat sah nikah dalam kitab Anda, berarti Anda berzina. Anak-anak Anda adalah anak-anak zina. Ayo, meskipun satu istri tidak ada syarat sah nikahnya, percumi gitu loh. Kamu kan asumsi. Lah, sekarang kalau bukan asumsi, mana? Tunjukkan dalilnya syarat sah nikah dalam agama Anda. Tunjukkan. Ada nggak syarat sah nikah? Yang ada, yang saya tahu di dalam agama Anda, kamu suka aku suka kamu, kita punya anak, barulah dikatakan suami istri. Itu yang Bapak tadi praktekkan dalam contoh. Aku sayang kamu sayang, maukah kau menikah denganku? Habis itu mereka punya anak, dikatakanlah suami istri. Yang saya tanya, mana syarat sah nikah dalam agama Anda? Tunjukkan sekarang pada saya kalau ada. Tapi itu tidak akan Anda pernah temukan. Dengar dulu, kamu kelar-kelar sama dengar saya. Mulu. Dengar dulu. Tunjukin ayatnya aja, Bang. Tadi kan aku bilang gini. Tadi kan lu bilang, aku cinta kamu. Maka setelah itu kalau kita saling menyayangi, kita menikahlah. Tahu-taunya dia itu menikah lagi. Mana adilnya sementara, walaupun diizinkan perempuan itu istri pertama, itu bukan adil. Dia udah melanggar janji, berarti kalau dia menikah lagi berarti itu cinta palsu. Istri pertama Bapak Anda dapatkan jadi istri, syarat-syarat nikahnya apa? Tunjukkan. Syarat nikah? Iya dong. Segala sesuatu punya syarat. Ketika syaratnya dilalui, itu sudah sah. Nah, sekarang mana syarat sah nikah dalam agama Anda? Tunjukkan. Sekarang kalau masalah tunjukkan, datang ke gereja-gereja itu tanya. Gak perlu ku terangkan nama kamu, bro. Cuma udah. Izinkan saya tertawa saja, nak. Aku juga ikut ah. Ketawalah kau, nggak sepuas, nggak masalahnya. Intinya kalau sudah melanggar janji, aku cinta kamu, aku mencintai kamu, apaan sih? Sudah melanggar. Itu bukan Bapak ini cocoknya jadi guru puisi gitu loh, Pak.
Iya, diulang-ulang perkataannya. Berdasarkan Lanjut ke Demia, volume silakan Demia. speaker gimana ya? Ya kenapa Dem? Lu mau nambahin Dem, Gue mau silakan Dem. nanya nih. Gue mau nanya sama Bang Zuma gitu, gimana sih cara buat suara besar kalau ini debat gitu? Soalnya saya berpecah ini. Iya, besar aja suaranya. Oke, dilanjut. Silakan Dem. Iya, Ada yang mau nambahin nggak Dem? Enggak, saya mau tanya nih. Enggak, saya mau tanya. Matius 19 ayat 3 sampai 12 itu di dalam kitabnya tercatat, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk dicobai. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi sebenarnya Bapak, yang Bapak katakan itu adalah apa maunya Bapak, tapi di dalam kitab Anda sendiri tidak ada itu peraturan-peraturan itu Bapak. Malahan ini di Matius 19 ayat 3 sampai 9, coba Bapak baca itu. Gitu loh ya. Jadi kontradiksi ya, apa yang Bapak pahami dan apa yang di dalam ayat Bapak, dalam kitab ayat Bapak itu berbeda sekali, Pak. Bahkan di sini, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk dicobai, untuk mencobai dia. Bapak bayangkan itu. Jadi, kalau Bapak ingin bertanya ya, bahwa poligami itu di Islam sudah jelas aturannya, ya. Bila Anda mampu. Jadi kalau tidak mampu, ya harus satu. Itu satu-satunya dalam kitab suci Al-Quran yang memberikan aturan hanya boleh memiliki istri satu kalau Anda tidak mampu. Satu-satunya di dalam ayat suci yang menerangkan itu dengan jelas, Bapak. Sementara dalam kitab Bapak tidak ada. Ya, boleh nggak saya tambahkan? Oh, boleh dong. Iya, gini loh, kalau di Bible itu tokoh-tokoh Bible, tokoh-tokoh Alkitab yang poligami itu sial semua. Kalau kalian baca kisah-kisah para nabi yang poligami itu kisahnya sial. Jadi poligami itu kalau dibilang solusi itu menurut saya salah sih. Poligami itu menimbulkan masalah gitu loh. Mayoritas perempuan di dunia ini kalau ditanya kalian rela nggak dipoligami, mereka nggak rela. Jadi solusi itu kalau misalkan poligami itu solusi, poligami itu masalah bukan solusi. Sekarang gini, kalau alasannya supaya jangan berzina, masa gara-gara nafsu saja, nafsu perempuan, kenapa? Gini. Jadi kalau misalkan contoh ya, karena laki-laki ini dia punya hasrat yang tinggi, maka untuk menghindari yang namanya zina, laki-laki diberikan kebebasan untuk berpoligami atas restu dari perempuan. Bagaimana posisi perempuan? Bisa nggak dia punya nafsu, kemudian dia mendapatkan keadilan hal yang sama gitu loh. Dia bisa nggak berpoliandri hanya karena nafsu juga, supaya menghindari yang namanya persinahan. Jadi itu kodrat Demira. Kalau perempuan memiliki lebih dari satu laki-laki, dia tidak bisa mengenali anaknya anak siapa. Itu tidak mungkin. Secara kodrat, laki-laki itu perempuan itu tidak bisa memiliki suami lebih dari satu gitu loh. Itu cuma alasan. Jadi kalau Madam. bukan alasan Damien. Itu alasan, bukan alasan. Itu memang kodrat yang sudah diciptakan. Sama itu alasan, seperti bukan keadilan. Bukan. Itu bukan keadilan. Itu adalah sesuatu yang kan realita. Ini keadilan, masalah. Sekarang jadi sekarang begini. Poligami bukan keadilan. Sejak kapan poligami itu keadilan? Dad, sekarang saya nanya Dem. Yang ada poligami itu sial. Coba poligami itu tidak semua hanya bertutur kepada sebuah desire atau hasrat laki-laki ya. Bisa juga tuntutan-tuntutan dari misalnya seorang raja atau seorang keturunan yang harus memiliki anak banyak gitu loh. Jadi sebenarnya kan fokusnya bukan hanya sekedar hasrat ya. Jadi jelas Damian ya namanya. Jelas Damian di dalam Al-Quran itu ditulis Anda boleh memiliki istri lebih dari satu. Namanya menikah lebih dari satu. Itu udah karena sebentar Bapak Media. Bahwa dulu kan sudah dikatakan kalau dulu tuh laki-laki itu nikah bisa, kamu tahu Nabi Daud aja istrinya berapa, belum lagi gundiknya. Ya.
Sehingga turunlah Al-Quran Coba. untuk Ya Bapak sial mau kan. ganti ini, ada Ujung-ujungnya Ustaz bukan Wafi mau naik, Ustaz Wafi mau naik. banyak Ustaz Wafi mau naik, membatasi. siapa mau ganti? sial. Aku Ustaz turun, Wafi Det. mau naik, siapa ganti? Oke, Aku oke, turun, siap, aku siap. turun. Tapi Oke, siap, sekali Pak dulu. Manis. Aku ya, tapi satu kali. Gini, Dem. Jadi poligami juga tidak hanya pada laki-lakinya saja. Coba sekarang bayangkan ya. Istri muda baru 28 tahun, anak 2, suaminya meninggal, ya kan? Ini untuk menghidupinya dia dari segi keuangan, dari segi materi, dia masih butuh. Kemudian libido dia umur-umur segitu juga lagi parah-parahnya. Nah, solusinya gimana nih? Itu juga bukan solusi terhadap laki-laki saja loh. Jangan salah. Perempuan pun perlu juga biologis. Kayak tadi contohnya, suaminya meninggal misalnya, atau menurut statistik yang ada, perempuan lebih banyak. Apa solusinya? Jadi Manis. tidak sebentar dulu, Dem. Tidak melulu terhadap laki-laki saja. Artinya bahwa perempuan pun yang masih sendirian pun itu butuh. Ya masalahnya Itu. gini loh. Oke, saya turun. Kan masih banyak lah, masih banyak lah, Terima kasih, masih Pak Iman. banyak duda Kalau yang nggak ada alasan istrinya, itu ya. sebentar Pak Media. Kenapa Sebentar, harus Pak yang Media. punya istri yang banyak hartanya harus menikahi dia? Kan banyak Ya, duda yang kaya ya. yang duda yang istrinya meninggal. Kenapa harus yang banyak hartanya yang sudah ada istri Yang harus menikahi muslim dia? 2 orang juga ya. Yang muslim Jangan 2 cuma orang, yang asumsi. Kristen 2 orang nih. Ayo. Iya ganti-gantian. Saya sukanya diskusi ganti-gantian. Iya. Nggak, Dinda, sekarang biar begini saya dibawa Dinda. Biar nanti Ukhti Madam sama Dinda Najak. Saya dibawa ya. Assalamualaikum. Cuma di sini aja Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 69.000. Apa tuh? Ya, saya dibawa. Karena kalau saya di sini bibir saya gatal gitu. Bagi dong. Nggak, begini. Saya dibawa aja. Enggak, Saya nyimak. Gatal, guys. Lari-lari Gatal, Mas. Bang. Sebenarnya Gatal begini loh. saya. Tadi Biar saya dibawa. Tadi ada poinnya juga bahwa secara Ya, Assalamualaikum statistik- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry kepental naik lagi Bang Zuma, Ustaz Wafi, Demian. Tadi semua tuh naik lagi. Naik lagi. Ustaz Wafi mana Ustaz Wafi? Demian naik lagi, Dem. Media. Demian mana Demian? Naik lagi Bang Zuma. Demian mana Demian? Naik lagi Dem. Bang Zuma, naik lagi Bang. Det, kenapa itu? Kena lapor. Enggak. Ya lanjutin yang tadi. Pental biasa. Gini, kalau menurut saya ya, alasan yang tadi Pak Imanes berikan itu alasannya nggak masuk akal gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk membiayai janda misalkan, masa dia rela untuk menyakiti istri pertamanya gitu loh. Yang namanya istri pertama itu mayoritas perempuan, apalagi istri, itu tidak mau yang namanya dipoligami gitu loh. Jadi masa dia rela menyakiti hati istrinya untuk menikahi dengan janda tersebut, untuk membiayai si janda tersebut, itu nggak masuk logika. Poin saya gini loh, kita bisa belajar toko-toko Bible di mana mereka berpoligami itu nasibnya sial. Abraham sial, Daud sial, Salomo sial, siapa lagi, Yakub sial. Jadi tidak ada poligami itu hasilnya itu keadilan, kemudian solusi dan sebagainya. Poligami itu menimbulkan masalah, bukan menyelesaikan masalah.
banyak sekali loh kisah-kisah Bible yang bisa saya ceritakan bagaimana siapa namanya anak-anak Daud mereka saling bunuh, dia merebut kekuasaan, kemudian 12 suku Israel, Yehuda dan siapa namanya ini saling merebut kekuasaan. Jadi poligami itu bukan solusi kawan-kawan. Poligami itu adalah masalah. Demira, kamu tahu nggak ada seorang yang sangat kaya, kita nggak sebut orangnya ya. Seorang yang sangat kaya, mempunyai istri, beragama Kristen, dan kalau ke Bali dia dancing-dancing sama perempuan, peluk-peluk istrinya diam saja. Ya kan? Jadi kamu nggak usah bicara itu tentang fokusnya ke diri kita, bahwa di dunia ini ada macam ragam tipe manusia gitu loh. Nah, Madam, bukan, saya belum selesai, Demian. Nah, itu Iya. kita lihat sendiri dengan mata kepala kita ya. Kadang-kadang kita mengatakan, waduh, istrinya kok bisa sabar banget ya dengan kondisi dia berdancing-dancing dengan perempuan, peluk sana peluk sini. Bahkan dulu dia sempat pacaran dengan seorang artis ya kayak gitu loh, tapi tidak nikah gitu loh. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu contoh bahwa sebenarnya apakah menurut Anda itu lebih baik daripada harus menikah lagi gitu loh. Jadi kalau kita lihat ke diri kita sendiri, mungkin kamu nggak akan mikir gitu, nggak sampai kepikirannya. Tapi kita tahu bahwa kenapa poligami ini adalah suatu solusi. Tadi Bapak Imane sebelum turun bilang, statistik di dunia ini perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, Damian gitu loh. Nah, bayangkan apa solusi dari agama Anda di saat perempuan-perempuan yang tadi tidak mempunyai, kalau misalnya kita bilang satu laki-laki satu perempuan, apa nasib perempuan-perempuan lain yang tidak memiliki pasangan karena sedikitnya laki-laki tersebut? Apakah menurut Anda dia harus setiap hari menangis, memimpikan seorang suami? Apakah perempuan yang ingin memiliki anak juga nggak bisa karena dia tidak memiliki suami? Apa solusi perempuan-perempuan yang tadi? Gitu loh. Kita anggaplah nggak seorang janda ya. Kita anggaplah di dalam suatu Kok saya pulau. begitu deh? Sebentar Demian, belum selesai. Ada Kamu satu pulau. Kamu kental, Dem. Aneh-aneh Ada kamu satu ini. ada satu pulau, di dalam pulau itu ada 5.000 perempuan dan 3.000 laki-laki. Nah, kalau kita anggaplah mereka Kalau berpasangan itu satu-satu. asumsi itu, Bu. Asumsi jangan begitu sistemnya, cara percontohan itu asumsi. Kenapa Nanti saya bikin asumsi juga Bapak Medika? Bapak kalau nggak banyak membaca, Apa jangan buat saya sekarang sampai emosi karena statistik di dunia itu perempuan lebih banyak daripada Saya bikin laki-laki. ladul. Udah, jangan Oke. dipotong, biarin aja. Saya Nanti bikin kagak ladul. gantian. Kalau Saya Anda bikin nggak dulu. kalau Anda nggak pernah Lebih baca, banyak. Anda Gantian ya jangan potong saya bicaranya. bicara karena saya bicara pakai statistik, Iya, Bapak. makanya jangan dipotong dong. Saya juga Ganti-gantian bisa. gak apa-apa. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, bagaimana lagi itu? Kita Bang bikin Deddy tadi kan. mungkin Kalau bisa Bapak nggak diatur pernah baca buat statistik, Bapak akan cara bingung. dipotong. Jadi biar gantian. Aduh, Oke, Iya, sebentar. ganti-gantian aja, nggak usah dipotong kali. Iya, Biarin iya, aja, iya. kan nanti ganti-gantian. Kita punya waktu untuk menjawab. Biarkan saja poinnya kita ambil, kita simpan untuk menjawab, tapi jangan dipotong. Iya. Gimana? Oke, Mbak? ini gimana? Mau pakai timer atau bagaimana ini? Enggak apa-apa, biar gantian. Mau pakai timer lagi? ngomongnya. Atau TikTok? Oh, oke, TikTok aja ya. Oke, silakan. Gini, Bang Demira, Bang Media ini juga Kristen ya? Ya. Demian tuh. Ya, jadi gini loh. Hukum poligami ya. Jadi poligami itu kalau di agama Islam, teman-teman, itu masuknya ke bab fikih ya. Fikih. Nah, ayatnya mana? Ayatnya kan di dalam surah An-Nisa ya, ayat 3. Jadi ada kalimat begini dari Allah itu, fangkihu nikahilah ma wanita toba yang baik lakum untuk kalian. Berapa minan nisa'i dari kalangan perempuan masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Ayat setelahnya berbunyi begini, wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, fawahidah maka satu saja. Nah, ajaran di dalam Bible ya, yang saya tahu sejauh ini nanti bisa diterangkan teman-teman Kristen. Yang saya tahu di dalam Bible, yang pertama tidak ada pelarangan untuk menikah dua atau mengkhususkan harus satu saja. Sejauh ini ya yang saya baca ya. Mungkin Mas Demira bisa kasih ayat di Bible harus satu saja karena
ketika Mas Demira mengatakan Yakub, Daud, Abraham, semuanya apes, semuanya itu adalah mengandung banyak masalah ketika menikah dua, Mas Demira harus tahu juga bahwa di sisi lain Abraham itu mendapat banyak pujian dari Tuhan Allah, begitu loh. Jadi orang yang menghormati kamu maka akan dihormati oleh Allah, dan orang yang menghina, melaknat, maka juga akan dilaknat. Sehingga ketika Anda memahami bahwa poligami yang sebenarnya solusi di dalam Islam, Anda memahaminya itu adalah sebuah pelegalan tanpa batas, itu salah paham Mas Demira. Itu hanya sebuah solusi yang pertama ya, itu solusi dari agama kami, daripada selingkuh atau daripada menikah dua tapi nanti akhirnya jatuh kepada perzinahan, maka ada solusi namanya menikah dua. Itu pun syaratnya itu ketat ya, karena hukumnya bukan sunnah. Ini yang sering disalahpahami teman-teman Kristen. Menikah dua bukan sunnah teman-teman, tapi jais. Jais itu boleh, seperti hukum makan ya. Makan itu hukumnya boleh, begitu. Nah, kemudian poligami ini ternyata juga dilakukan para nabi di dalam Bible. Contohnya Yakub. Yakub itu ya salah satu seseorang yang hebat ya di dalam Bible, dan dia menikah dua. Orang-orang hebat di Bible itu justru menikah dua, bukan sebagai anjuran, tapi ternyata dengan adanya Yakub ini menikah lebih dari satu, akhirnya melahirkan Daud, dan Daud melahirkan Tuhan Anda. Jadi andaikan Yakub tidak poligami, maka apa yang Anda sembah sampai sekarang, kan begitu. Kemudian Yakub ini juga bisa berkelahi dengan Hashem, kan begitu. Nah, orang-orang hebat saja di dalam Bible nikah dua. Sebenarnya ayat yang melarang nikah dua atau mengkhususkan satu itu di mana, teman-teman? Monggo dijawab mungkin itu ya. Iya, oke. Kita tanggapi ya. Gini ya. Jadi kalau kawan-kawan baca Bible, Tuhan itu tidak pernah memerintahkan para nabi untuk berpoligami. Misalkan yang tadi tokoh-tokoh yang Anda sebutkan, Abraham misalkan, Abraham dia menikah Hagar itu atas keinginan dari Sarah. Kemudian Yakub menikahi Lea, kemudian Rahel. Karena kemauan dari si Laban, dia yang menyuruh untuk menikahi kakaknya duluan sebelum adiknya. Jadi tidak ada satupun tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan itu memerintahkan mereka untuk berpoligami. Salomo misalkan, Daud misalkan, itu keinginan mereka sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kau baca kisah-kisah para nabi yang berpoligami, kalau poligami itu itu solusi, maka tidak mungkin para nabi itu mereka mengalami yang namanya kesialan. Jadi kalau alasannya persinahan loh, justru karena alasan itulah dia menikah kembali dan membuat permasalahan baru. Kalau kau baca kisah-kisah orang-orang yang berpoligami, itu bukan solusi, malahan membuat perselisihan antar istri Sarah dan Hagar, saling siksa, saling tindas itu istri-istrinya. Jadi apakah itu solusi? Bukan. Jadi seperti yang tadi Madam naik dan menjelaskan tentang poligami, bagaimana di zaman dulu raja-raja berpoligami, mereka itu nggak adil kepada istri-istri mereka, dia nggak adil kepada istri pertamanya. Kita di sini ngomong keadilan, bukan keinginan hasrat daripada si lelaki. Saya tahu ya Madam itu dia lebih mementingkan hasrat laki-laki daripada dirinya sendiri yang dijadikan kacung, kan gitu. Jadi yang namanya raja, mereka kan karena kekuasaannya, dia nggak mikir itu, dia mikirnya karena dia raja, makanya dia nggak mikir perasaan istrinya, karena kesombongannya, makanya dia berpoligami, punya banyak istri, kan gitu. Kita ngomong keadilan, agama itu berbicara tentang nilai moral. Tidak mungkin Tuhan menyuruh manusia untuk melakukan hal yang tidak bermoral. Kalau Tuhan menyuruh manusia melakukan hal yang tidak bermoral, maka Tuhan itu bukan Tuhan yang benar. Jadi mungkin Mas Media fokus pertanyaan saya ya, ayat yang mengkhususkan harus satu itu di mana? Iya, gini Pak. Jadi ya. kejadian ya. 2 ayat Wahyu 2. Ya, Wahyu 2 ayat 8 ya. Mungkin mau kasih ayat, silakan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Udah. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kalau kita sudah mencintai seorang perempuan, aku kaya ya, bikinlah dulu aku orang kaya, punya mobil, punya rumah banyak-banyak. Tapi karena aku mampu,
aku mencintai kamu sayang, terus ku jadikan dia jadi istriku, terus nikah lagi aku gara-gara mampu. Karena aku mampu, terus ku nikahkanlah pemain janda yang nggak ada apanya. Itu bukan suatu solusi. Sebelum dia menikahkan, dia sudah melanggar perintahnya sesama janji mereka, itu sudah dosa. Udah, aku mencintai kamu sayang, tak taunya dia itu menikah lagi. Itu udah cinta palsu, udah berdosa, enggak mengikuti janji yang apa dijanjikan mereka tentang cinta mereka. Itu udah jelas dosa loh. Udah berjanji tapi diingkari. Itu udah dosa loh. Tambah kawin lagi. Itu udah jelas dosa banget. Bapak ini ngomong nggak ada data deh. Damian, kamu tadi bilang, Sebentar, madam. Tolong Dad naikin Monik dong. Masih ada nggak di bawah? Untuk mempertegas monogami itu. Ya kalian tuh udah Markus 10 ayat 7. Markus 10 ayat 7. Min azli hada yatruku al-rujulu abahu wa ummahu wa ya'atasiku rojulu muritihi. Nggak apa-apa, nanti lama-lama dia kan bisa jadi mu'alaf, Ustadz. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Hebat dong kamu, Petrus. Lama-lama kamu bisa masuk Islam loh, Petrus. Lama-lama kamu jadi Islam, Petrus kamu lama-lama mengirimkan permintaan. Yang Kristen mau naik, itu media sudah saya turunin tuh. Petrus, kamu mau masuk, kamu mau masuk pesantren, ikut aja ke ini, Ustadz Naja ini. Kamu masuk pesantren dia aja, biar kamu bisa diajari lebih bagus, Petrus. Gimana? Biar bahasa Arab kamu nggak gitu loh. Jadi kamu pergi ke Ustadz Naja ya. Baik. Jadi Yesus mempertegas dalam Markus 10 ayat 7 ya. Min azli hada yatruku azl itu artinya onani, bro. Azli itu artinya onani, salah baca Anda. Wa atasiku sebentar, Petro ini ngapain sih, Pak Petro? Bi imratihi. Biar dia semakin kalian kesal, semakin dibacanya, jadi biarkan aja. Dan ibunya untuk bersatu dengan siapa? Bi imratihi dengan istrinya, satu istrinya. Tepuk tangan dong. Lama-lama Petrus bisa masuk Islam loh. Pasal 25 itu ayatnya bahwa memang Tuhan itu menyuruh seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena Tuhan itu menyuruh untuk satu laki-laki menikahi dua perempuan, itu nggak ada. Itu perintahnya dalam Bible jelas. Jadi Tuhan itu hanya menyuruh menikahi satu wanita. Di mana di Bible-mu ada tulisan bahwa satu aja nikahnya? Tunjukkan dulu kitabnya. Kejadian 2:24-25 baca. Sebentar. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Iya, mana ada kata-kata pelarangannya itu loh, itu nggak ada itu. Kejadian apa? Kejadian berapa? Itu perintah Kejadian Tuhan. apa, Damian? Kejadian apa? 2:24. Kejadian 2:24-25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini mana kalimat pelarangannya? Apa kamu orang ini nggak pernikahan kok, gimana sih kamu, Damian? Jangan dipaksa-paksakan dong. Ya, itu kan menurut kamu. Dengarkan Demira yang jelasin. Silakan Demira. Iya, kok malah jadi ahli kitab. Kita ini ahli kitab, bukan kalian. Iya, makanya coba ini ya. Kita bisa membaca kitab nanti kamu. kalian pakai Al-Quran kalian aja. Nanti pakai Al-Quran kalian aja. Kami bawa Alkitab kami. Silakan. Ini saya baca Arabnya ya. Lidzalika yatrukur rajula abahu yatrukur rajulu abahu wa ummahu wal yaltasaq bi imratihi wa yakunani jasadan wahidan wa kana kilahuma uryanaini adam
wa imra'atihi wa huma la yakhjulani. Di sini secara teks Arab ataupun Indonesia tidak ada Mau keterangan. syahadat gue. Ya, tidak ada keterangan harus nikah satu di sini, tidak ada ya. Gitu loh. Orang lagi baca kamu congormu nggak mau diem. Kamu diem dulu. Bocil ya. Iya, jadi kalau kita baca secara letterlek Arab ya teman-teman ya, lidzalika, oleh karena itu yatruku ar-rajulu abahu, seorang laki-laki meninggalkan ayahnya, wa ummahu, dan meninggalkan ibunya, wa yaltasaq bimratihi, dan bersatu dengan perempuan itu, wa yakunani, dan mereka keduanya menjadi jasadan saat wahidan ya, satu jasad. Nah, ini tidak ada makna dari pelarangan harus poligami, tidak ada loh di sini. Ini cuma menerangkan kalau orang sudah menikah itu menjadi satu. Bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya loh. Bahasa Arabnya istri saat itu. Bukan jamak. Saya bacanya bi imro'atihi di sini. Aha, itu jamak atau tunggal? Tunggal inilah. Ya sudah. Loh, masa gitu memahaminya? Nah itu kan jelas. Gimana kamu nggak ngerti apa yang kau baca? Yang jelas di depan mata pun kau belok-belokkan. Maksudnya apa mata, di ayat ini yang melarang poligami itu? Dia belajar bahasa Arab lebih lama daripada kamu yang sok teung ini. Jadi kamu jangan ngajarin dia. Ya, kalau kamu pintar, kamu bisa datang ketemu dia dan kalian bisa laga. Kamu dikasih tahu, kamu sok teung kamu. Kalau nggak tahu, kamu jangan banyak ngomong. Min azli ya gayatruku al-razulu. Bukan min azli, lidzalika itu. Kalau min azli nanti dia membaca bahasa Indonesianya itu, Ustadz. Dia membaca bahasa Indonesianya, kamu jangan sok teung. Membaca bahasa Indonesianya aja kamu bangga banget sih. Bahasa Arab itu bukan seperti bahasa Inggris. Kamu tahu nggak? Orang tuanya bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya. Madam, Bible itu nggak ada interlinear Indonesianya. Kalau Arabnya itu nggak ada. Jadi nggak mungkin Pak Petro baca terjemahannya. Baca Latinnya tidak ada. Kata siapa tidak ada? Demikianlah mereka bukan lagi dua. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Bukan 10, bukan 72, melainkan satu. Iya. Bukan 72 menjadi satu, tapi 2 menjadi satu. Yang jelas di depan mata pun kamu sangkal. Makanya saya tidak serius lagi berdiskusi dengan kalian. Iya, Pak Petri itu kan konteksnya kan ayatnya kan Adam dan Hawa. Itu Hawa kan satu orang itu. Jadi jelasnya kan satu. Itu dianjurkan satu orang. Kok malah dibilang bilang Hawa 2 orang siapa teman-teman? Jadi semua perbuatan poligami yang dalam Alkitab itu adalah kedagingan manusia, kedagingan Abraham atau Sarah, kedagingan Salomo, kedagingan Daud, dan Allah menghukum mereka atas itu, menegur mereka. Siapa yang bilang itu? Emang ada dalam kitabnya? Terus kalau Daud tidak poligami, yang kamu sembah siapa nanti sekarang? Apa hubungannya gitu loh? Kan Yesus kan dari keturunan siapa? Dari keturunan istri yang keberapa itu? Saya mau tidur dulu ya. Ya tidurlah kamu karena kamu nggak punya ilmu, jadi lebih bagus turun aja. Jangan melebar bro. Oke Pak Petro turun. Jangan main kiki. Takut dia. Petro itu cuma bisa bahasa Arab kulit aja dia. Enggak, saya bingung karena begini, kalian bicara tentang keadilan, tentang segala macam, tentang perempuan, tapi saya baca dalam kitab Anda sendiri. Sekarang gini, emang harus ada tertulis begini, kamu harus punya satu istri. Emang kita nggak bisa memahami satu kitab itu, apa pengertian dari satu? Bapak, hanya di dalam Al-Quran yang dikatakan kalau Anda tidak mampu melakukan itu, Anda memiliki hanya satu istri. Hanya Al-Quran yang menulis itu, tidak ada kitab yang lain. Ya, jadi itu hanya adalah itu hanya adalah keputusan para pendeta waktu itu di gereja, sehingga Anda hanya boleh menikah satu kali ya. Dan Anda tahu di Katolik pun Anda tidak boleh bercerai, tapi secara realita kita lihat banyak kok Pak orang yang bercerai dan akhirnya kawin di gereja lain. Jadi itu cuma semua tertulis tertulis di dalam kertas itu saja kan gitu loh. Realita tidak seperti itu. Bukan perilaku. Kalau ngomong perilaku topiknya lagi.
Sekarang begini ya, Nah, sama dengan tadi kalian, kalau kamu bilang perilaku dengan aduh nggak teratur. Yang dari Kristen juga gini. Dua-duanya ngomong aja ngomong ini yang mana dulu satu-satu yang dari Kristen. Aku lihat Kristen media juga sama tua tapi nggak mau gantian. Media. Sekarang gitu. Jadi gini Jadi Yudas siapa Yudas? Yudas ini Kristen atau Muslim? Muslim itu kalau ada hero-nya di belakang.